Cerita dimulai dengan memperkenalkan Jo Eun-ho, seorang pembawa acara di salah satu stasiun televisi. Suatu hari, atasannya menawarkan Eun-ho untuk membawakan acara siaran langsung yang dijadwalkan sore hari. Namun, Jo Eun-ho dengan tegas menolak tawaran tersebut, karena ia hanya ingin menjadi pembawa acara pada program pagi. Rekannya, Jung Hyun-oh, yang juga seorang pembawa acara, menawarkan diri untuk menggantikan Jo Eun-ho. Jung Hyun-oh adalah mantan kekasih Jo Eun-ho. Mereka pernah berpacaran selama 8 tahun sebelum akhirnya berpisah karena masalah dalam hubungan mereka. Jo Eun-ho sering berpikir negatif tentang Hyun-oh dan kerap berprasangka buruk terhadap tindakan Hyun-oh, terutama saat mereka bekerja bersama. 말만 애정이지 실체는 완전 똥이라는 거. Saat sedang siaran, tiba-tiba Hyun-oh mengambil alih bagian penutupan yang seharusnya disampaikan oleh Jo Eun-ho. Jo Eun-ho merasa marah dan kesal karena mengira Hyun-oh masih menyimpan dendam. Namun, tidak lama kemudian, asisten Hyun-oh datang dan menutupi rok Jo Eun-ho yang ternyata robek. Ternyata, Hyun-oh bermaksud mengalihkan perhatian kamera agar insiden tersebut tidak terlihat. Menyadari hal ini, Jo Eun-ho merasa sangat malu dan menyesal. Jo Eun-ho kemudian menceritakan kejadian itu kepada rekannya, Jion, yang diam-diam menyimpan perasaan dendam terhadap Hyun-oh. Suatu hari, Jo Eun-ho mengajak Jion untuk berkencan. Namun, rencana tersebut didengar oleh Hyun-oh, yang ternyata masih menyimpan perasaan terhadap Jo Eun-ho. Hyun-oh pun merencanakan untuk membuat sebuah program baru dan meminta bawahannya menugaskan Jo Eun-ho untuk membawakan acara tersebut di akhir pekan agar kencannya dengan Jion batal. Meski awalnya telah berencana untuk berkencan, Jo Eun-ho akhirnya menerima tawaran tersebut karena ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan popularitasnya. 할게요. Jo Eun-ho memberitahu Jion bahwa kencan mereka harus ditunda hingga minggu depan. Namun, Jion mengatakan bahwa minggu depan ia memiliki jadwal yang padat. Akhirnya, Jion memutuskan untuk ikut bersama Jo Eun-ho ke lokasi syuting di sebuah pulau terpencil, di mana mereka harus menginap. Rekan-rekan Hyun-oh kemudian memberitahunya bahwa Jo Eun-ho membawa Jion ke lokasi syuting. Mereka menduga bahwa Jo Eun-ho masih menyimpan perasaan terhadap Hyun-oh. Merasa cemburu, Hyun-oh meminta agar syuting selesai dalam 1 hari sehingga mereka tidak perlu menginap. Namun, proses syuting berjalan rumit. Jo Eun-ho bahkan sempat tercebur ke laut, dan Jion menunjukkan perhatiannya dengan memberikan obat serta selimut hangat kepada Jo Eun-ho. Malam itu, saat mengantar pulang, Jion menyadari bahwa Jo Eun-ho masih menyimpan perasaan terhadap Hyun-oh, meskipun Eun-ho berusaha menutupinya. Jo Eun-ho berkata bahwa ia sangat membenci Hyun-oh. Ternyata, ketika mereka masih berpacaran, Hyun-oh menolak menikahinya, sehingga Eun-ho terus memendam kebencian hingga saat ini. Eun-ho kemudian bertanya kepada Jion apa yang membuatnya begitu tertarik pada dirinya. Namun, alih-alih menjawab, Jion tiba-tiba mencium Eun-ho. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan Eun-ho yang tiba-tiba menjadi orang lain bernama Jo Hayori. Hayori tampak sangat berbeda dari Eun-ho dan segera menemui seorang psikiater. Ia menceritakan bahwa dalam mimpinya, ia selalu menjadi seseorang bernama Eun-ho, seorang pembawa acara televisi. Namun, dalam kehidupan nyata, Hayori bekerja sebagai petugas parkir dan diam-diam menyukai seorang pria bernama Kang Juyeon, yang bekerja sebagai pembawa acara di stasiun televisi lain. Hayori sering menjaga tempat parkir khusus untuk Juyeon dan diam-diam menunggunya. Ia juga sering berbagi cerita tentang ketertarikannya pada Juyeon kepada rekannya sesama petugas parkir. 자기 사람에게 친절할 뿐. Sementara itu, ibu Juyeon menelepon Juyeon. Namun, tampak bahwa sang ibu menderita demensia karena ia mengira Juyeon adalah Seon, saudara kandungnya yang seorang tentara. Juyeon terlihat sangat khawatir dengan kondisi ibunya. Suatu hari, stasiun televisi tempat Juyeon bekerja didatangi oleh sekelompok orang yang menuntut agar Juyeon berhenti menjadi penyiar karena dianggap telah menyiarkan berita palsu tentang mereka. Dalam situasi yang tegang itu, Hayori dengan sigap menolong Juyeon. Ia menarik tangan Juyeon dan mereka berlari bersama hingga berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Seorang wanita yang membawa kapak dan sempat mengejar mereka akhirnya menyerah. Juyeon kemudian bertanya kepada Hayori apakah ia baik-baik saja. Namun tanpa diduga, Hayori mencium Juyeon. Karena merasa sangat malu,
Hayori segera melarikan diri tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah kejadian itu, Hayori menceritakan semuanya kepada psikiaternya, termasuk tentang pertemuannya dengan seorang pria yang ia lihat dalam mimpinya bernama Hyun-oh, namun ia memanggilnya dengan nama Eun-ho. Psikiaternya kemudian menjelaskan bahwa nama asli Hayori sebenarnya adalah Eun-ho, karena 2 bulan yang lalu ia mendaftarkan namanya sebagai Jo Eun-ho. Mendengar penjelasan itu, Hayori akhirnya menyadari bahwa Eun-ho dan dirinya adalah orang yang sama. 기사 사람이라고요? Kilas balik ke masa lalu, terungkap bahwa Eun-ho dan Hayori adalah saudara kandung. Masa kecil mereka digambarkan sangat dekat. Suatu hari, Hayori mengalami luka di tangannya, namun Eun-ho hanya bisa melihat dari balik jendela rumah mereka sambil menangis. Suatu malam, Hayori didatangi oleh Hyun-oh, mantan kekasih Eun-ho. Hyun-oh mengenali Hayori sebagai Eun-ho, tetapi Hayori mengaku tidak mengenal Hyun-oh, karena saat itu ia merasa dirinya adalah Hayori, bukan Eun-ho. Hayori dan Eun-ho merasa seperti 2 orang yang berbeda, meskipun mereka sebenarnya adalah satu orang yang sama. Pagi itu, Eun-ho terbangun dan kembali menjadi dirinya yang biasa. Ia pergi ke tempat kerjanya di stasiun berita, di mana Hyun-oh mengatakan bahwa ia bertemu dengan Eun-ho malam sebelumnya. Namun, Eun-ho menyangkal dan berkata bahwa ia tidak bertemu dengan siapapun malam itu. Saat membawakan acara bersama Jion, Jion menolak berbicara dengannya. Eun-ho kemudian mengingat kejadian malam itu, sebelum ia berubah menjadi Hayori, bahwa Jion telah menciumnya. Namun, Eun-ho mengakui pada Jion bahwa ia belum bisa melupakan Hyun-oh, yang membuat Jion marah. 오히려 미안하다. Setiap kali pulang setelah bekerja sebagai pembawa acara, Eun-ho selalu tidur siang dan terbangun sebagai Hayori di sore hari. Hayori kemudian melanjutkan aktivitasnya dengan bersembunyi dari Juyeon. Juyeon beberapa kali mencoba mencari Hayori setelah kejadian sebelumnya, tetapi Hayori selalu menghindarinya. Hingga akhirnya, mereka tidak sengaja berpapasan dan bertemu kembali. Juyeon langsung bertanya mengapa Hayori tiba-tiba menciumnya waktu itu. Hayori tampak bingung ketika ditanya alasan ia menciumnya. Hal ini membuat Juyeon marah dan berkata bahwa ia bukanlah pria yang bisa dicium begitu saja tanpa alasan oleh Hayori. Saat itu, seorang rekan kerja Juyeon lewat dan memanggilnya, dan Juyeon tersenyum kepada rekan kerjanya tersebut. Melihat hal itu, Hayori langsung menangis karena mengira Juyeon menyukai rekan kerjanya itu. Malam itu, Hayori menangis hingga tertidur. Keesokan paginya, Hayori terbangun sebagai Eun-ho lagi. Setiap kali berubah menjadi Eun-ho, ia secara otomatis pindah ke kamar atas dan berperilaku seperti Eun-ho. Sore harinya, Hayori terbangun kembali sebagai dirinya sendiri. Ia membawa sebuah toples berisi bintang-bintang kertas yang telah ia buat dan menitipkannya untuk diberikan kepada Juyeon. Namun, Juyeon tidak tertarik menerima hadiah itu. Teman Juyeon kemudian berkata bahwa bintang-bintang tersebut dibuat dengan penuh usaha, dan bahwa jika seseorang menerima bintang-bintang itu, mereka bisa mengucapkan satu harapan yang akan terkabul. Mendengar hal itu, Juyeon teringat bagaimana mereka pertama kali bertemu dan menyadari bahwa Hayori sering menjaga tempat parkir khusus untuknya. Malam itu, saat hendak membayar parkir, Juyeon melihat Hayori bersembunyi, tak ingin terlihat olehnya. Akhirnya, Juyeon memutuskan untuk mengajak Hayori berbicara lagi. Hayori meminta maaf kepada Juyeon, dan Juyeon pun meminta maaf pada Hayori. Sekali lagi, Hayori menyatakan perasaannya bahwa ia menyukai Juyeon. Juyeon mengatakan bahwa ia tidak marah pada Hayori, hanya merasa aneh karena ada seseorang yang menyukainya. Saat akan pulang, Juyeon berbalik dan memanggil Hayori. Ia mengajaknya pergi bersama. Malam itu, Juyeon membawa Hayori ke tempat tinggalnya. Meski tinggal sendirian, rumah Juyeon sangat bersih dan rapi. Hayori tertarik pada sebuah foto yang menampilkan 2 anak laki-laki. Juyeon kemudian menjelaskan bahwa itu adalah dirinya dan kakaknya yang sudah meninggal. Ia bercerita bahwa ibunya selalu menangisi kepergian kakaknya dan seakan tidak pernah menganggap dirinya ada. 하지만 살아있다는 건 좋은 거예요. Hayori kemudian memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa usianya 28 tahun. Juyeon terkejut karena mengira Hayori seumuran dengannya, yaitu 34 tahun. Juyeon berkomentar bahwa Hayori tampak lebih tua dari usianya. Hayori pun menjelaskan bahwa ia tinggal sendirian dan tidak punya siapa-siapa selain Juyeon. Mendengar hal itu, Juyeon tersenyum, dan Hayori merasa terpesona dengan senyuman Juyeon yang indah.
Mereka menghabiskan malam itu bersama hingga akhirnya Hayori tertidur di kamar Juyeon. Keesokan paginya, Hayori terbangun sebagai Eunho. Eunho merasa sangat heran mengapa ia berada di tempat yang asing dan mengenakan pakaian yang bukan miliknya. Saat berkeliling kamar, Eunho menemukan tanda pengenal milik Juyeon, yang ternyata bernama lengkap Kang Juyeon, seorang pembawa acara. Merasa bingung dan terkejut, Eunho segera meninggalkan tempat tinggal Juyeon dan menuju kantornya. Rekan-rekannya sempat menegur Eunho karena penampilannya yang berantakan, tidak seperti biasanya. Di kantor, saat menghadiri rapat, tim produksi bingung mencari pembawa acara yang tepat untuk memandu acara investigasi terbaru mereka. Hyun-oh, rekan kerja Eunho, mengusulkan agar Eunho menjadi pembawa acara tersebut. Namun, beberapa rekan lain tidak setuju dengan pilihan itu. Meski begitu, Hyun-oh bersikeras bahwa Eunho adalah orang yang paling tepat untuk membawakan acara investigasi tentang ruang pendingin ilegal. Ia yakin Eunho bisa menangani liputan tersebut dengan baik. Sementara itu, pikiran Eunho masih dipenuhi pertanyaan tentang siapa sebenarnya Juyeon, pria yang ditemuinya pagi itu. Saat Eunho tampak kebingungan, salah satu rekannya mendekatinya dan menawarkan posisi sebagai pembawa acara untuk acara investigasi yang baru saja dibahas. Karena Eunho ingin meningkatkan popularitasnya, ia pun menerima tawaran tersebut. 했습니다. 십시오. 전하. Malam harinya, tim mereka pergi ke sebuah pelabuhan untuk melakukan investigasi. Eunho diminta masuk ke dalam sebuah mobil yang ternyata merupakan ruang pendingin, sementara rekan-rekannya menunggu di luar. Namun, ketika berada di dalam ruang pendingin, Eunho tiba-tiba menemukan mayat. Dalam kepanikannya, seorang pria misterius muncul dan menutup pintu mobil dari luar, mengunci Eunho di dalam. Eunho sangat ketakutan setelah melihat mayat tersebut, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka masuk ke lokasi itu secara diam-diam. Ia mencoba menghubungi rekannya, namun salah satu rekannya sedang mabuk dan tidak mendengar telepon dari Eunho. Di tengah rasa paniknya, suhu ruang pendingin yang sangat rendah membuat Eunho semakin kedinginan dan sulit berpikir. Ketika Eunho hampir putus asa, tiba-tiba salah satu rekannya datang dan membuka pintu mobil. Ternyata, rekannya tersebut disuruh oleh Hyun-oh. Dari kejauhan, Hyun-oh berjalan mendekati Eunho. Eunho merasa heran, bagaimana mungkin Hyun-oh bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Sebelumnya, Sujong memberitahu Hyun-oh bahwa Eunho terjebak di dalam mobil pendingin bersama dengan sebuah mayat, sementara rekannya, Mion, tertidur karena mabuk. Mendengar kabar itu, Hyun-oh segera pergi untuk menolong Eunho. Eunho tampak tersentuh karena mantan pacarnya datang menolongnya, dan setelah itu, Hyun-oh mengantarnya pulang. Sementara itu, polisi tiba untuk memeriksa penemuan mayat tersebut. Di dalam mobil, Eunho melihat kalung yang dulu diberikan Hyun-oh saat mereka masih berpacaran masih tergantung di mobil itu, menunjukkan bahwa Hyun-oh mungkin masih memiliki perasaan padanya. Eunho merasa penasaran mengapa Hyun-oh sendiri yang datang menolong, padahal dia bisa saja menyuruh rekannya yang lain. Apalagi saat itu, Hyun-oh terlihat terburu-buru hingga memakai sepatu yang berbeda antara kiri dan kanan. Namun, Hyun-oh hanya menjawab bahwa dia tidak mungkin membiarkan rekannya datang sendirian karena di sana ada mayat. Eunho kemudian meminta Hyun-oh untuk tidak datang menolongnya lagi, meskipun ia dalam keadaan sekarat. Namun, Hyun-oh hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Eunho telah membuatnya malu. 창피하다. Keesokan harinya, terungkap bahwa Sujong adalah adik dari Jion, dan tampaknya mereka juga memiliki hubungan keluarga dengan Hyun-oh. Tak lama kemudian, di kantor, seorang karyawan bernama Jeong kembali bekerja. Atasan Hyun-oh terlihat terkejut atas kedatangan Jeong, yang memanggilnya, "Jikaka." Seolah-olah dia tidak mengharapkan kehadiran orang ini. Di tempat lain, Heon, rekan kerja yang menyukai Juyeon, mulai menyadari ada yang aneh pada Juyeon, yang terlihat berbeda dari biasanya, bahkan memuji Heon dengan mengatakan ia cantik. Heon merasa bimbang dan menduga Juyeon mungkin sudah punya pacar, lalu menceritakan hal itu kepada rekannya, Oh Jae. Oh Jae pun setuju membantu dengan menanyakan langsung kepada Juyeon. Saat mereka sedang makan bersama, tanpa basa-basi Oh Jae bertanya kepada Juyeon apakah ia sudah punya pacar. Tentu saja hal ini membuat Juyeon kesal. Jeong lalu membisikkan kepada Oh Jae agar menanyakan hal lain untuk memastikan kebenarannya. Namun, sekali lagi, Oh Jae malah merusak suasana, membuat Juyeon kesal dan pergi karena terus ditekan dengan pertanyaan tentang pacar. Ketika Juyeon pulang kerja, dia tidak menemukan Yeri di tempat jaga parkir. Sesampainya di rumah, dia teringat saat Yeri menginap di rumahnya dan bertanya banyak hal yang dianggapnya cukup aneh. Juyeon juga teringat hari wisudanya,
ketika kakak dan ibunya datang menghadiri acara tersebut. Namun, saat perjalanan pulang, kakaknya, Seon, mengalami kecelakaan yang membuatnya koma. Sejak saat itu, ibunya terus menyalahkan Juyeon karena memaksa Seon hadir di acara wisuda tersebut sehingga mengalami nasib buruk. Beberapa hari kemudian, Juyeon mengunjungi kakaknya yang masih belum sadar. Ia melihat ibunya tertidur di samping Seon. Di samping tempat tidur, ada surat yang mengabarkan bahwa Seon telah diterima menjadi penyiar berita. Pada saat itulah Juyeon, yang sebelumnya bercita-cita menjadi tentara, memutuskan untuk mengikuti jejak kakaknya, Seon, yang sudah meninggal. Demi mewujudkan harapan kakaknya, Juyeon memutuskan untuk menjadi penyiar berita. Setelah kematian Seon, ibunya mengalami gangguan mental dan terus memegang surat penerimaan kerja Seon sebagai penyiar. Akhirnya, Juyeon mengundurkan diri dari militer dan mengikuti ujian untuk menjadi penyiar berita, demi membahagiakan kakaknya. Mendengar cerita Juyeon, Yeri bertanya apakah kakaknya sekarang sudah bahagia melihat Juyeon menjadi penyiar. Juyeon menjawab bahwa dia tidak tahu, karena kakaknya sudah meninggal. Yeri, yang tampak mengantuk, mengatakan bahwa kakaknya pasti sudah bahagia, lalu bertanya apakah Juyeon bahagia dengan hidupnya sekarang, sebelum akhirnya tertidur. 행복하냐고. Keesokan harinya, Yeri bertemu dengan Juyeon di tempat parkir. Juyeon menanyakan mengapa setelah menginap di rumahnya, Yeri langsung pergi keesokan paginya. Namun, Yeri tidak mengingat kejadian itu dan hanya ingat bangun di kamarnya sendiri. Tiba-tiba, Juyeon menyatakan keinginannya untuk bisa bangun bersama Yeri. Yeri pun terkejut dengan perkataan Juyeon yang terdengar romantis. Rupanya, Juyeon sudah lama memperhatikan Yeri karena gaya rambutnya yang unik dan kebiasaannya bersembunyi di bawah meja setiap kali Juyeon datang. Juyeon menganggap Yeri sangat imut dan tidak bisa berhenti memikirkannya. Ia pun berkata bahwa setelah selesai kerja, ia akan menjemput Yeri. Pada malam harinya, Haeyeon dan Oh Jae mengikuti Juyeon untuk mencari tahu siapa pacar Juyeon sebenarnya. Haeyeon terkejut dan cemburu saat melihat bahwa Yeri, seorang pekerja parkir, ternyata bisa mencuri hati Juyeon dan membuatnya tertawa. Pada pukul 4 pagi, Yeri bangun dan berubah menjadi Eunho. Ia membawakan acara pagi bersama Jiyeon. Saat itu, Direktur Park So dan Jinwa datang menemui Jiyeon dan Eunho. Park So bertanya kepada Eunho tentang angkatannya, dan setelah mengetahui bahwa Eunho adalah angkatan 28, Park So menyindir Eunho terlihat sudah tua. Dia kemudian memuji Jinwa yang masih angkatan 35 dan terlihat lebih muda. Atasan Eunho khawatir bahwa Park So sedang berusaha menyingkirkan Eunho dan menggantikannya dengan Jinwa yang lebih muda. Ia merasa kasihan jika Eunho terus-menerus dicari kesalahannya. Hyun-oh mulai khawatir mendengar hal ini. Tak lama kemudian, Park So memanggil Eunho dan memarahinya karena kesalahan pengucapan saat membawakan berita. Namun, Eunho merasa tidak melakukan kesalahan. Tampaknya, Park So sengaja mencari kesalahan Eunho, bahkan menyebutnya tidak kompeten dan tidak menarik. Perkataan itu membuat Eunho merasa sangat sakit hati, karena dianggap sudah melewati batas. Sementara itu, Jeong menemui Pak Kim dan menanyakan tentang Eunho, karena ia pernah melihat seseorang yang mirip dengan Eunho bekerja di tempat parkir. Namun, Pak Kim menjelaskan bahwa Eunho tidak memiliki kembaran, hanya seorang adik. Pak Kim lalu bertanya mengapa Jeong memarkir mobilnya di kantor berita lain, dan Jeong memberikan alasan aneh bahwa parkiran di sana lebih datar. Jeong kemudian mendengar desas-desus bahwa Hyun-oh akan membawakan acara berita pukul 9 malam dan merasa bahwa Hyun-oh sekarang tampak sombong. Mendengar hal itu, Pak Kim tampak marah dan memperingatkan Jeong untuk tidak sembarangan membocorkan informasi dari bagian lain. Tak lama kemudian, Eunho dipanggil oleh pihak produksi untuk dimintai keterangan karena 2 kali terjun langsung ke lokasi. Padahal itu bukan tugas seorang penyiar berita. Hyun-oh masuk dan bertanya kepada Eunho apakah tim produksi sedang menekannya. Namun, Eunho memilih untuk mengatakan bahwa ia tidak merasa ditekan. Tiba-tiba, Jinwa menyuruh Eunho untuk meminta maaf karena dianggap telah merugikan mereka. Eunho kebingungan dan bertanya apa kerugian yang telah ia sebabkan. Jinwa menjelaskan bahwa ia sudah bermimpi menjadi penyiar berita selama 11 tahun, dan karena tindakan Eunho, impian itu menjadi tertunda. Mendengar perkataan Jinwa, Eunho teringat kenangan masa kecilnya, saat ia berada di rumah duka dan melihat seorang pembawa acara di televisi. Saat itulah ia memutuskan untuk menjadi penyiar berita, dan akhirnya berhasil meraih impiannya. Jinwa kemudian mengatakan bahwa tindakan Eunho telah merendahkan martabatnya dan juga atasannya.
Unho akhirnya meminta maaf karena telah menghalangi impian Jinwa, tetapi ia menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin mencapai kesuksesan lebih dari yang ia capai saat ini. 이만 퇴근을 해봐도 될까요? Setelah meminta maaf, Unho bertemu dengan Jeong. Jeong masih penasaran karena pernah melihat seseorang yang mirip dengan Unho di parkiran, tetapi ia tahu bahwa adik Unho telah meninggal, jadi tidak mungkin orang itu adalah adiknya. Jeong mengetahui bahwa adik Unho meninggal pada acara makan bersama beberapa waktu lalu. Namun, secara mengejutkan, Unho mengatakan bahwa adiknya masih hidup. Unho tampak marah karena Jeong telah menuduh adiknya sudah meninggal. 네가 뭔데 말로 사람을 죽이지? Unho teringat kembali pada kenangan masa lalu, ketika ibunya menghubunginya dan mengatakan bahwa Yeri telah menghilang. Unho kemudian pergi bersama ibunya ke sebuah hutan, di mana diberitakan bahwa Yeri, yang sedang berlibur, dilaporkan hilang saat melakukan pendakian. Setelah kejadian itu, Unho pergi ke kamar Yeri dan menemukan sebuah buku harian. Di dalam buku tersebut, Yeri mencurahkan semua isi hatinya. Yeri diketahui tidak memiliki teman, tetapi ia merasa bahagia karena memiliki seorang kakak. Di dalam catatan tersebut, Yeri menulis bahwa ketika ia tidur siang, kakaknya sering muncul dalam mimpinya dan hal itu membuatnya semangat. Ia juga mengungkapkan kebanggaannya pada cita-cita kakaknya yang menjadi pembawa berita, dan ia bermimpi suatu hari bisa pergi ke stasiun berita bersama kakaknya. Namun, yang mengejutkan, cita-cita Yeri adalah bekerja sebagai petugas parkir, dan ia sangat bahagia dengan impian tersebut. Demi mewujudkan mimpi Yeri, Unho melamar pekerjaan sebagai petugas parkir. Saat itu juga, ia mengubah penampilannya dengan berponi dan berbohong kepada rekan-rekannya di tempat parkir bahwa namanya adalah Yeri dan usianya 25 tahun, sesuai dengan nama dan usia adiknya. Beberapa waktu kemudian, Unho terbangun dan menyadari ada luka di kakinya, tetapi ia tidak bisa mengingat bagaimana luka itu terjadi. Ia pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan psikiater karena merasa tidak bisa mengingat kejadian sebelum tertidur. Kembali ke masa sekarang, Unho memutuskan untuk menemui Juyeon, karena ia teringat bahwa ketika terbangun, ia berada di rumah Juyeon. Ia menemuinya di kantor, dan saat itu, Juyeon tersenyum melihat Unho, karena mengira Unho adalah Yeri. Di saat yang bersamaan, Hyun-oh tiba-tiba muncul dan memanggil Unho. Unho terkejut dan mulai merasa bingung dengan apa yang terjadi di dalam dirinya. Unho terkejut dengan kedatangan Hyun-oh di kantor Junho. Ia segera pergi meninggalkan mereka dan berlari ke kamar kecil untuk bersembunyi. Ternyata, Hyun-oh datang untuk menghadiri rapat kampanye gabungan 3 perusahaan. Di dalam toilet, Unho mulai teringat beberapa kenangan saat ia menjadi Yeri. Merasa tertekan oleh ingatan yang sebenarnya tidak pernah ia alami dan terus terganggu oleh penglihatan aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya, Unho memecahkan kaca di toilet dan pingsan. Ketika terbangun, Unho kembali menjadi Yeri dan menemukan dirinya berada di ruang pengobatan, ditemani oleh Juyeon. Yeri menyatakan bahwa ia bahkan tidak ingat apa yang terjadi sepanjang hari itu. Setelah itu, Yeri mengunjungi psikiaternya dan menyampaikan bahwa ia merasa bahagia karena sedang jatuh cinta. Yeri juga menegaskan bahwa ia adalah Yeri, bukan Unho, dan ingin tetap menjadi Yeri, meskipun ia berada dalam tubuh Unho. Ia tidak ingin kehilangan dirinya, terutama karena sekarang ia sedang jatuh cinta dan merasakan kebahagiaan. Setelah pulang, Yeri menulis catatan di buku hariannya yang ditujukan kepada Unho, kemudian tertidur. Keesokan paginya, saat Unho terbangun, ia membaca surat dari Yeri. Isi surat itu adalah permintaan Yeri agar Unho membiarkan dirinya tetap eksis, karena Yeri merasa bahagia dan tidak ingin dibuang. Tentu saja, Unho merasa bingung dengan situasi ini. Keesokan harinya, Hyun-oh merasa khawatir karena Unho tidak dapat dihubungi dan ponselnya tidak aktif. Ternyata, ponsel Unho rusak karena ia melemparkannya ke cermin di kamar kecil sehari sebelumnya. Hyun-oh kemudian bertanya apakah Unho pergi ke kantor media Ensol karena ia melihatnya di sana kemarin. Namun, Unho berbohong dengan mengatakan bahwa itu bukan dirinya. Setelah selesai siaran, Unho mengambil ponselnya yang sedang diperbaiki dan melihat pesan dari teman kerja Yeri yang memberinya nomor Juyeon. Unho mencoba menghubungi Juyeon, tetapi ponselnya tidak aktif karena Juyeon sedang siaran langsung di kantornya. Setelah siaran selesai, Juyeon melihat ada nomor baru yang menghubunginya. Namun, saat ia mencoba menelepon balik, nomor tersebut sudah tidak aktif. Malam harinya, direktur mengajak Heon, Juyeon, dan manajernya untuk makan bersama.
Selama acara tersebut, direktur tampak mendekati Heon dan beberapa kali mencoba menyentuhnya. Namun Heon terus menghindar. Juyeon yang melihat hal itu tampak tidak senang dan menegur direkturnya. Marah karena ditegur, direktur menyiram Juyeon dengan minumannya. Semua orang tampak kesal dengan sikap direktur yang suka melecehkan wanita dan bertindak seenaknya. Manir berniat melaporkan kejadian itu, tetapi Heon mencegahnya, mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah kejadian tersebut, Juyeon mengajak Yeri makan bersama. Yeri segera menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Juyeon. Merasa bahwa Juyeon sedang mengalami masalah, Yeri memintanya untuk menceritakan. Juyeon yang tidak bisa menyembunyikan perasaannya, akhirnya menceritakan dan memperagakan apa yang dilakukan atasannya kepada Heon. Kemudian, ketika direktur hendak membayar parkir, Yeri yang mengenali direktur tersebut sebagai orang yang diceritakan Juyeon, sengaja tidak meladeninya dengan cepat, membuatnya kesal. Saat itu, direktur menusukkan tiket parkir ke dada Yeri, membuatnya berteriak kesakitan. Akibat kejadian ini, direktur dipanggil oleh atasan Yeri. Seorang saksi, yang juga rekan kerja Yeri, menyaksikan kejadian tersebut dan memberikan kesaksian bahwa ia melihat direktur menusukkan tiket parkir ke dada Yeri. Hal ini membuat atasan Yeri marah, karena tindakan itu merupakan pelecehan fisik dan bisa dilaporkan ke polisi. Akhirnya, direktur berlutut di hadapan Yeri, memohon agar ia tidak dilaporkan atas tuduhan pelecehan. Setelah kejadian tersebut, Heon menghampiri Yeri dan menanyakan apakah benar direktur telah melecehkannya. Yeri membenarkan, dan mereka melaporkan tindakan tidak pantas itu. Heon mulai tertarik pada Yeri yang berani melawan dan menghadapi perilaku buruk si direktur. Heon kemudian bertanya apakah Yeri benar-benar berkencan dengan Juyeon, dan Yeri membenarkan hal itu. Mendengar jawaban tersebut, Heon mengajak Yeri makan malam, dan secara mengejutkan, Heon juga mengundang Juyeon. Suasana makan malam terasa menyenangkan, hingga tiba-tiba Juyeon menerima telepon mendesak. Tanpa memberikan penjelasan kepada Yeri dan Heon, Juyeon buru-buru pergi, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Namun, beberapa saat kemudian, Juyeon kembali dan meminta Yeri ikut dengannya. Meskipun sempat ragu, Yeri akhirnya mengikuti Juyeon. Di perjalanan, Juyeon menjelaskan bahwa telepon tersebut berasal dari panti jompo tempat ibunya dirawat. Mendengar itu, Yeri mulai memahami situasinya dan ikut merasa khawatir. Sesampainya di panti jompo, Yeri kaget melihat ibu Juyeon yang sedang mengamuk saat ditenangkan oleh perawat. Yeri, yang baru pertama kali bertemu dengan ibu Juyeon, memperkenalkan dirinya sebagai pacar Juyeon. Dengan sikapnya yang ceria namun tenang, Yeri mampu menjalin komunikasi dengan ibu Juyeon, meskipun sang ibu tidak dalam kondisi terbaiknya. Mereka berbicara tentang kehidupan, dan Yeri menjelaskan bahwa hidup adalah anugerah yang harus disyukuri, meski penuh dengan tantangan. Yeri menekankan bahwa ibu Juyeon harus bersyukur karena Juyeon selalu ada di sisinya, siap merawat dan menjaganya. Mendengar kata-kata tersebut, ibu Juyeon terharu. 잘해주나요? 뜻해요. Sebagai tanda penerimaan dan kasih sayang, ibu Juyeon memberikan sebuah cincin dari benang kepada Yeri, simbol bahwa ia menerima hubungan Juyeon dan Yeri. Juyeon tampak sangat bahagia karena Yeri telah memberi warna baru dalam hidupnya. Keesokan harinya, Eunho terbangun dan terkejut melihat cincin benang di jarinya. Ia kemudian melihat buku diari Yeri dan menyadari bahwa cincin itu adalah pemberian dari ibu Juyeon. Di kantor, Eunho bersama tim siaran bersiap berangkat ke gunung untuk melakukan liputan. Tanpa diduga, gunung yang mereka tuju ternyata adalah tempat hilangnya Yeri di masa lalu. Sesampainya di penginapan, rekan-rekan Eunho ingin berjalan-jalan ke hutan pada malam hari, tetapi warga setempat melarang mereka. Warga menjelaskan bahwa banyak orang hilang setelah masuk ke hutan tersebut di malam hari, karena tidak ada sinyal dan gelap, sehingga kebanyakan dari mereka mati kelaparan. Kenangan peristiwa itu terus menghantui pikiran Eunho sepanjang perjalanan. Malam tiba, rasa penasaran yang bercampur dengan kegelisahan mendorong Eunho untuk pergi ke area gunung sendirian. Suasana malam yang sunyi menambah beban emosionalnya. Dalam kesendiriannya, kenangan masa lalu kembali terungkap. Eunho teringat bahwa Yeri sebenarnya tidak ingin ikut mendaki gunung dengan teman-temannya. Yeri pernah berkata bahwa dia tidak butuh teman lain, yang dia butuhkan hanyalah Eunho. Ingatan ini menimbulkan rasa bersalah yang mendalam pada Eunho. Karena ia merasa gagal melindungi Yeri, keesokan paginya, Eunho dan Hyun-oh bersiap untuk siaran langsung.
Ketika mereka membawakan berita tentang dua saudari yang penuh emosi, Eunho mulai terguncang. Kisah itu sangat mirip dengan hilangnya Yeri setelah perjalanan wisudanya, yang hingga kini masih meninggalkan luka di hati Eunho. Mendengar kisah tersebut, Eunho tiba-tiba mengalami serangan panik. Napasnya menjadi tidak teratur, tangannya gemetar, dan tubuhnya melemah. Hyun-oh, yang menyadari kondisi Eunho, segera bertindak. Ia meminta tim untuk memutar rekaman sementara dan bergegas menghampiri Eunho. Tanpa ragu, Hyun-oh memeluk Eunho erat, menenangkannya dengan kata-kata lembut bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sentuhan dan kata-kata Hyun-oh perlahan membuat Eunho lebih tenang. Dengan sabar, Hyun-oh berhasil menenangkan Eunho hingga kondisinya stabil, dan mereka melanjutkan siaran hingga selesai. Setelah siaran, Hyun-oh menggenggam tangan Eunho dan membawanya keluar dari ruang siaran. Sepanjang jalan menuju lift, Hyun-oh tidak melepaskan tangan Eunho, memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan Eunho saat itu. Di dalam lift, Hyun-oh akhirnya melepaskan tangan Eunho, memberi kebebasan baginya. Saat itu pula, air mata yang ditahan Eunho mulai mengalir. Ketika orang lain masuk ke dalam lift, Hyun-oh dengan cepat merangkul Eunho, melindunginya dari tatapan mereka. Saat lift sampai di lantai dasar, Eunho belum siap meninggalkan lift. Ia tetap memegang tangan Hyun-oh erat-erat, seolah tidak ingin melepaskan pegangan yang memberinya ketenangan. Hyun-oh tidak memaksa. Ia tetap tinggal, menenangkan Eunho sekali lagi dengan penuh perhatian. Dalam momen yang penuh emosi itu, Hyun-oh menunduk dan memberikan ciuman lembut kepada Eunho, sebagai isyarat bahwa ia akan selalu ada untuknya, apapun yang terjadi. Setelah tertidur selama 12 jam, Eunho akhirnya terbangun dalam keadaan bingung karena mendapati Hyun-oh berada di rumahnya. Hyun-oh mengajaknya makan bersama, namun karena masih bingung, Eunho bertanya apakah ini hanya mimpi. Dengan tenang, Hyun-oh menjelaskan bahwa Eunho tidak sedang bermimpi, dan mengingatkan bahwa kemarin Eunho mengalami serangan panik. Meskipun begitu, Eunho berhasil menyelesaikan siaran berita dengan baik, bahkan mereka sempat berciuman di dalam lift. Eunho merasa kebingungan karena peristiwa ini tampak tidak nyata, terlebih lagi ia kini bersama mantan pacarnya. Saat mereka kembali ke rumah Eunho bertanya mengapa Hyun-oh belum pulang. Hyun-oh menjawab bahwa dia akan pulang setelah Eunho tertidur. Eunho kemudian bermimpi tentang saat-saat ia putus dengan Hyun-oh. Alasan perpisahan mereka adalah karena Eunho mengajak Hyun-oh menikah setelah 8 tahun berpacaran. Namun Hyun-oh menolak dan memutuskan hubungan secara sepihak. Eunho terkejut karena Hyun-oh dengan mudah mengatakan putus meskipun hubungan mereka sudah berlangsung lama. Begitulah cara mereka berpisah. 그냥 헤어진다고 이렇게 단숨에? 똑같은 것이. Dan dalam mimpinya tentang perpisahan itu, Eunho tampak menangis saat tidur, membuat Hyun-oh khawatir. Ketika terbangun, Eunho melihat bahwa Hyun-oh masih berada di sisinya. Hyun-oh kemudian mengajaknya pergi ke klinik rumah sakit karena serangan panik yang dialami Eunho. Dalam perjalanan, Eunho mengakui bahwa dia sudah memiliki psikiater langganan yang sering dikunjunginya. Sehingga mereka memutuskan pergi ke sana. Di klinik, Eunho semakin bingung ketika psikiaternya memanggilnya dengan nama Yeri. Eunho menjelaskan bahwa akhir-akhir ini dia sering merasa bingung, mulai dari terbangun di rumah orang lain, kehilangan ponselnya, hingga menerima surat dari seseorang bernama Yeri. Mendengar ini, psikiater dengan tenang memintanya menceritakan siapa Yeri dan apa yang ditulisnya di buku catatan. Eunho kemudian bercerita bahwa Yeri sebenarnya adalah adiknya yang telah hilang. Setelah orang tua mereka meninggal, nenek mereka merawat keduanya karena paman dan bibi mereka tidak mau bertanggung jawab. Suatu hari, sekolah Yeri mengadakan acara rekreasi pasca kelulusan, namun Yeri tidak mau ikut dan mengatakan bahwa yang ia butuhkan hanyalah kakaknya, bukan teman-teman. Mendengar hal itu, Eunho marah dan memaksa Yeri untuk ikut agar ia bisa bersosialisasi dan tidak terus bergantung kepada kakaknya. 가서 친구 사귀고 와. Tidak lama setelah itu, Eunho menerima telepon yang mengabarkan bahwa Yeri menghilang. Eunho dan neneknya segera datang ke lokasi kejadian, namun mereka tidak menemukan apapun. Setelah 5 tahun, Yeri masih belum ditemukan. Suatu hari, ketika Eunho mencari neneknya, ia menemukannya telah meninggal dunia saat sedang duduk. Saat itulah Eunho menemukan buku harian Yeri dan pergi menemui pemilik tempat parkir. Eunho memohon kepada pemilik tersebut untuk mengizinkannya bekerja di sana, karena Yeri sangat menginginkan pekerjaan itu, meskipun Eunho tidak tahu alasannya. Setelah itu, Eunho melamar pekerjaan di tempat yang dekat dengan kantornya. Dari situlah Eunho mulai menjalani hidup sebagai Yeri. Eunho berpikir bahwa mungkin, jika ia hidup sebagai Yeri yang selalu bahagia, ia juga bisa merasakan kebahagiaan. Namun, setelah 3 tahun menjalani hidup sebagai Yeri,
Unho mengakui bahwa ia masih belum merasa bahagia. Psikiaternya kemudian menjelaskan bahwa Yeri pernah beberapa kali berkonsultasi dengannya dan menceritakan segala keluh kesahnya, bahkan sempat merekam percakapan mereka. Psikiater menduga bahwa Unho mungkin mengalami gangguan identitas disosiatif, di mana ketika ia berpura-pura menjadi Yeri, ia justru benar-benar mengambil identitas Yeri. Unho juga menceritakan isi surat dari Yeri, yang mengatakan bahwa Yeri merasa bahagia dan tidak ingin dilupakan oleh Unho. Mendengar hal ini, psikiater memberikan rekaman video konsultasi Yeri kepada Unho. Setelah menonton rekaman tersebut, Unho terkejut dan bertanya kepada psikiater apakah Yeri benar-benar tampak bahagia. 행복해 보였나요? Adegan kemudian berpindah ke Juyeon, yang sedang bertanya kepada teman Yeri tentang keberadaan Yeri karena sudah lama tidak melihatnya di tempat kerja. Teman Yeri mengatakan bahwa dia juga tidak tahu, tetapi ketika Yeri sempat pingsan di toilet beberapa waktu lalu, ia menemukan sebuah ponsel yang kemungkinan milik Yeri. Juyeon segera meminta ponsel tersebut dengan maksud mengembalikannya kepada Yeri, karena dia mengetahui alamat rumah Yeri. Keesokan harinya, saat Juyeon dan Haeyeon sedang siaran langsung, tiba-tiba Jeng masuk ke studio. Para kru di sana terkejut, karena Jeng tidak bekerja di stasiun berita tersebut. Bahkan atasan Hyun-oh juga terkejut, karena Jeng tiba-tiba ikut membawakan acara di stasiun lain tanpa izin. Setelah siaran selesai, Juyeon menghampiri Jeng yang sebelumnya mengaku mengenal Juyeon. Jeng kemudian menjelaskan bahwa ia pernah melihat Juyeon berbicara dengan adiknya, Unho. Mendengar hal ini, Juyeon semakin bingung, siapakah yang dimaksud Jeng sebagai Unho. Saat mencari tahu lebih lanjut di internet, Juyeon terkejut ketika melihat bahwa wajah Unho sangat mirip dengan wajah Yeri, dan bahwa Unho adalah seorang penyiar berita. Juyeon juga teringat bahwa Yeri pernah mengatakan bahwa ia tinggal sendirian dan merupakan anak tunggal. Hal ini membuat Juyeon bertanya-tanya apakah Yeri telah membohonginya. Adegan kemudian kembali ke Unho, yang baru saja terbangun setelah tidur selama 12 jam. Unho merasa kebingungan karena telah tertidur begitu lama. Hyun-oh kemudian mengajak Unho pergi ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Juyeon mendatangi rumah Yeri dan melihat Unho serta Hyun-oh yang sedang asyik mengobrol dan bercanda setelah pulang dari supermarket. Juyeon merasa terkejut dan kecewa, karena tampaknya ia belum mengetahui bahwa Unho menderita gangguan kepribadian. Keesokan harinya, Juyeon dan Haeyeon kembali melakukan siaran langsung, kali ini bersama senior mereka yang bernama Mirai. Pada malam harinya, saat seluruh tim makan malam bersama, Mirai mengeluh bahwa direktur mereka sudah tidak ingin mempekerjakannya lagi karena usianya yang sudah tua. Mirai juga mengungkapkan bahwa ia dipecat dari siaran malam dan posisinya diberikan kepada Haeyeon. Ia kemudian menyindir bagaimana mungkin Haeyeon yang belum berpengalaman bisa mendapatkan siaran malam. Dan mempertanyakan apakah rumor tentang hubungan spesial Haeyeon dengan direktur benar adanya. Juyeon yang kesal karena terus-menerus disindir, lalu menantang seniornya. Ia mengatakan bahwa sekalipun rumor itu benar, ia tidak pernah melakukan sesuatu yang membuatnya merasa bersalah. Mirai membalas bahwa ia tidak tahu apakah rumor itu benar atau salah. Namun, Haeyeon dengan tegas menjawab bahwa ia pasti tahu karena itu adalah tubuhnya sendiri. Mendengar jawaban Haeyeon, suasana makan malam langsung menjadi canggung dan semua orang terdiam. Keesokan paginya, ketika Unho terbangun, ia memanggil Hyun-oh, namun tidak ada jawaban. Unho mulai panik dan mencari Hyun-oh. Tak lama kemudian, Hyun-oh tiba-tiba muncul dan menjelaskan bahwa ia pergi belanja. Saat mereka bersiap untuk pergi makan bersama, Hyun-oh tiba-tiba mendapat telepon yang mengabarkan bahwa salah satu neneknya masuk rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Hyun-oh segera pergi, meninggalkan Unho sendirian tanpa sepatah kata pun, padahal mereka berencana makan bersama. Peristiwa ini membuat Unho tercengang dan kembali teringat kenangan pahit tentang perpisahannya dengan Hyun-oh dulu. Meskipun luka itu masih begitu jelas dalam ingatannya, kali ini Unho merasa siap untuk melepaskan Hyun-oh dan segala kepedihan yang menyertainya. Saat Hyun-oh kembali, Unho mengucapkan selamat tinggal dan memutuskan untuk melupakannya. Sebenarnya, Hyun-oh ingin menikah, tetapi ia dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus merawat para lansia dalam keluarganya dan menanggung semua perawatan mereka seorang diri. Ia khawatir pasangannya tidak akan bisa menerima situasi tersebut dan merasa hidup seperti di neraka jika harus tinggal bersamanya sambil mengurus para lansia ini. Masih belum jelas mengapa Hyun-oh harus memikul tanggung jawab merawat para lansia tersebut dan mengorbankan hidup serta perasaannya dengan menunda atau menghindari pernikahan demi mereka. Saat Hyun-oh meninggalkan rumah Unho, ingatannya kembali pada masa kecilnya. Ibunya telah meninggalkannya sejak ia kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ayahnya yang seorang penjudi.
Ketika Hyun-oh duduk di bangku sekolah menengah, ayahnya memberikan sejumlah uang dan memintanya membayar utang kepada seorang rentenir tua yang mengelola rumah judi. Hyun-oh pergi bersama dua teman tetangganya, Sujong dan Jion. Namun, saat mereka sampai di rumah rentenir itu, Sujong mengatakan bahwa uangnya kurang karena sebagian telah diambil oleh ayah Hyun-oh sebelumnya. Hal ini membuat rentenir tersebut marah, karena uang yang diberikan tidak mencukupi. Hyun-oh berbohong bahwa uang itu hilang di perjalanan. Sebagai balasan, rentenir tersebut menamparnya 2 kali dan memerintahkannya untuk mencari sisa uang yang kurang. Dengan keberanian, Hyun-oh berkata bahwa tamparan yang ia terima sudah cukup untuk menutupi kekurangan pembayaran. Suatu hari, rumah Hyun-oh terbakar, dan ayahnya meninggal dalam kejadian tragis itu. Hyun-oh, yang saat itu masih bersekolah, menjadi yatim piatu dan akhirnya tinggal di panti asuhan hingga usianya mencapai 18 tahun. Sebelum ia pergi, rentenir tua itu datang dan menghapus semua hutang ayahnya. Ia berjanji akan membiayai kehidupan dan pendidikan Hyun-oh hingga sukses, dengan satu syarat, Hyun-oh harus tinggal bersamanya dan merawat 5 saudarinya yang sudah tua. Rasa terima kasih membuat Hyun-oh menyetujui syarat tersebut. Lalu ia tinggal di rumah rentenir itu dan diberi sebuah kamar yang mirip gudang penyimpanan buku. Suatu hari, Hyun-oh mengetahui bahwa orang tua Sujong dan Jion melarikan diri tanpa membayar hutang mereka kepada rentenir tua tersebut. Hyun-oh kemudian meminta agar Sujong dan Jion dirawat juga, dengan janji bahwa suatu hari mereka akan membalas kebaikan wanita itu. 근데 돈을 Akhirnya, Hyun-oh, Sujong, dan Jion tumbuh dewasa bersama keenam wanita tua itu. Seiring berjalannya waktu, salah satu dari wanita tua tersebut meninggal. Di rumah duka, terungkap bahwa Hyun-oh sebenarnya ingin menikahi Eun-ho, tetapi ia merasa Eun-ho tidak akan cocok dengan kehidupannya yang penuh dengan tanggung jawab merawat para wanita tua tersebut. Hyun-oh berpikir bahwa tidak ada yang mau menikahinya karena beban besar yang ia tanggung. Ia merasa bahwa tanggung jawab itu adalah bebannya sendiri dan akan terlalu berat untuk orang lain. Kembali ke masa sekarang, setelah mengingat semua kejadian di masa lalu, Hyun-oh tiba-tiba menemui Eun-ho kembali dan memintanya untuk memahami penderitaannya. Namun, Eun-ho dengan tenang menjawab bahwa ia tidak ingin merasakan penderitaan dan hanya ingin bahagia. Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Hyun-oh dan menutup pintu rumahnya. Setelah itu, Hyun-oh pergi ke rumah sakit untuk menemui salah satu neneknya yang sedang terluka. Sujong dan Jion juga sudah berada di sana. Tetapi Hyun-oh hanya berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 나 너무 슬프잖아. Sementara itu, di sebuah stasiun berita, Pak Kim dengan terkejut menemui direkturnya. Ia merasa heran karena posisi penyiar berita malam yang seharusnya diberikan kepada Hyun-oh malah diserahkan kepada Jeng. Pak Kim terus-menerus membujuk direkturnya agar posisi tersebut diberikan kepada Hyun-oh. Tetapi sang direktur menjelaskan bahwa Hyun-oh sendiri yang menolak posisi tersebut. Ternyata, sebelumnya Hyun-oh telah bertemu langsung dengan direktur dan meminta agar dirinya tidak digantikan di posisi penyiar berita siang. Sang direktur merasa marah, kemudian mengancam akan mencopot Hyun-oh dari posisi penyiar berita malam jika ia tetap ingin mempertahankan Eun-ho. Tanpa berpikir panjang, Hyun-oh setuju untuk keluar dari posisi penyiar berita malam. Setelah mendengar penjelasan sang direktur, Pak Kim meluapkan kekesalannya kepada Eun-ho dan mengungkapkan semua kebenaran. Eun-ho pun mengetahui bahwa Hyun-oh menolak posisi penyiar berita malam demi menjaga agar Eun-ho tetap menjadi penyiar berita siang. Marah dengan keputusan itu, Eun-ho segera menemui Hyun-oh dan memprotes tindakannya. Ia merasa bahwa ia sepenuhnya sadar akan kemampuan dan kekurangannya, dan meskipun ia mungkin pernah menjadi pacar yang memalukan bagi Hyun-oh, ia tidak ingin menghalangi karir Hyun-oh. Eun-ho berharap Hyun-oh mengambil posisi sebagai penyiar berita malam. Eun-ho pun meminta Hyun-oh untuk tidak berkorban demi dirinya dan mengambil apa yang memang menjadi haknya. Ia pergi tanpa memberi kesempatan kepada Hyun-oh untuk menjelaskan. Dalam perjalanan, Eun-ho teringat bagaimana dulu ia pernah bertanya kepada Hyun-oh mengapa Hyun-oh mau berpacaran dengan seseorang yang merasa dirinya bodoh seperti Eun-ho. Saat itu, Hyun-oh hanya tertawa tanpa memberikan jawaban. Namun, ketika Eun-ho berada di dalam taksi, Hyun-oh mengirim pesan sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, mengatakan bahwa ia mencintai Eun-ho. Jawaban itu membuat Eun-ho merasa bahagia. Kembali ke masa sekarang, terjadi kekacauan di kantor Juyeon akibat sebuah artikel yang menampilkan foto Juyeon dan Haeon di depan kamar hotel. Haeon menjelaskan bahwa ia memesan kamar terpisah dan hanya minum-minum bersama Juyeon. Bahkan, seorang rekan mereka yang bernama Suyun juga hadir di kamar tersebut. Atasan Haeon mendesaknya untuk meminta maaf kepada publik, tetapi Haeon bersikeras menolak karena ia merasa tidak melakukan kesalahan dan hanya minum soju bersama teman-temannya. Karena masalah ini,
Juyeon menemui Haeyeon untuk berbicara. Haeyeon pun menangis dan mengungkapkan bahwa ia kesal karena wajahnya terlihat berantakan di artikel tersebut. Mendengar itu, Juyeon terkejut dan bertanya kepada Haeyeon apakah ia menangis hanya karena terlihat jelek di artikel itu dan tidak keberatan jika dikeluarkan dari posisi penyiar berita malam? Haeyeon menjawab dengan tenang bahwa ia tidak masalah dan tidak bisa berbuat banyak karena mereka yang memutuskan untuk mengeluarkannya. Haeyeon juga menambahkan bahwa ia merasa bingung mengapa dirinya harus meminta maaf hanya karena berjalan di koridor hotel bersama seorang pria. Bukankah seharusnya yang menulis artikel tersebut yang meminta maaf kepadanya? Tak lama setelah itu, senior mereka, Mirae, mendatangi Haeyeon dan bertanya mengapa Haeyeon tidak memberitahu orang-orang bahwa sebenarnya kemarin Miralah yang mengusir Haeyeon dari kamarnya, sehingga Haeyeon harus menyewa kamar sendiri. Namun, Haeyeon menjawab bahwa hal tersebut tidak ada gunanya. Mirae kemudian meminta maaf kepada Haeyeon atas kata-kata tidak pantas yang diucapkannya saat itu. Haeyeon menanggapinya dengan bercanda dan mengatakan bahwa ia sudah melupakan kejadian tersebut. Haeyeon juga menyebutkan bahwa ia sudah menulis surat permintaan maaf dan merasa terbebani karena telah menulis surat itu. Mirae tertawa dan berkomentar bahwa surat permintaan maaf Haeyeon terlihat seperti ditulis oleh seorang gila tingkat dewa, dan menyarankan agar Haeyeon menulis ulang surat tersebut. 그 정도예요? Keesokan harinya, Unho kembali ke tempat parkir sebagai Yeri dan bertemu dengan Juyeon yang menyapanya. Mereka akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama tidak bertemu. 안녕.